Hari ini kita bakal bahas mitos-mitos soal kreatin, karena kreatin ini salah satu suplementasi fitness yang paling banyak mendapat mitos yang aneh-aneh. Oke, yang pertama, kreatin tidak bisa buat cutting atau kreatin bikin badan jadi basah. Buat kamu yang mungkin berpikir seperti ini, kamu harus tahu kalau prinsip dasar untuk bulking maupun cutting itu ditentukan oleh prinsip kalori. Sedangkan kreatin sendiri, kalau kamu lihat banyakkan kreatin, itu kan satu takaran saji, satu serving, satu kali pakai itu sekitar 5 gram. 5 gram kreatin itu mengandung 20 kalori. Dan seperti yang kamu tahu, kalau kebutuhan harian manusia rata-rata di atas 2000. Jadi 20 kalori ini bahkan tidak sampai 1% di dalam kebutuhan kalori harianmu. Jadi menurutku kalau buat kreatin, apakah mengganggu buat dia? Jawabannya tidak. Misalnya kreatin itu mengikat air, air tidak bikin kamu jadi basah. Yang bikin kamu jadi basah itu ya lemak, bukan air. Di mana-mana cutting itu bukan memangkas kadar air di dalam tubuh, tapi memangkas kadar lemak di dalam tubuh supaya kamu jadi body fatnya kecil. Bukan airnya jadi kecil gitu kan intinya. Oke, jadi aku bisa bilang itu mitos ya. Kreatin bisa buat bulking maupun cutting. Kreatin berfungsi untuk menambah performa latihanmu. Nomor 2, kreatin berbahaya buat ginjal. Kreatin itu bahkan secara alami diproduksi oleh tubuh manusia. Dan kreatin kalau memang dia berbahaya buat ginjal, pertama, dia nggak bakal keluar izin BPOM-nya. Yang nomor 2, kreatin tidak bakal dipakai banyak banget orang. Bahkan di luar negeri kalau emang terbukti berbahaya buat ginjal, pasti udah di-ban lama sama FDA. Tapi kreatin memang ada aturan pakainya. Seperti yang kamu lihat di kebanyakan nutrition fact-nya kreatin. Kreatin takaran sajinya itu cuma sekitar 3-5 gram. Jadi menurutku, kalau kamu emang takut, udah nggak usah aneh-aneh, silahkan kamu ikuti takaran sajinya. Karena takaran saji kreatin ini sudah dibuat oleh perusahaan, tidak asal-asalan. Pasti sudah ada perhitungan dari mereka sendiri. Jadi menurutku kreatin aman buat ginjal, asalkan sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Nomor 3, kreatin wajib loading. Tujuan dari loading itu adalah mempercepat fase saturasi dalam kreatin. Jadi namanya fase loading ini, kamu menggunakan kreatin 20 gram per hari, 5 gram pagi, 5 gram siang, 5 gram sore, 5 gram malam, 5 hari sampai 1 minggu. Setelah itu dilanjutkan dengan fase maintenance 5 gram per hari. Cuma menurutku, fase loading itu tidak wajib bagi semua orang. Fase loading itu berfungsi kalau kamu ingin mempercepat efek dari kreatin. Tapi kalau kamu emang takut, atau kamu mungkin mau hemat, ya udah kamu tidak perlu loading, silakan pakai kreatin 3-5 gram tiap hari. Tidak perlu fase loading, nggak masalah. Nomor 4, kreatin tidak boleh dicampur ke dalam pre-workout. Aku dapat rumor dari komen-komen lagi TikTok nih. Katanya kreatin tidak boleh dicampur dengan pre-workout. Gini, mungkin pemikiran orang tersebut karena pre-workout mengandung kafein yang sifatnya juga diuretik dan kreatin juga menarik air, mungkin takutnya dehidrasi. Tapi selama kebutuhan cairanmu terpenuhi dengan baik, menurutku itu masih dalam tahap yang aman. Bahkan dalam kebanyakan pre-workout, kamu bisa lihat pre-workoutmu. Pasti kebanyakan pre-workout itu mengandung kafein dan juga kreatin di dalam satu bubuk yang sama. Jadi menurutku, kreatin di dalam pre-workout itu masih oke. Boleh. Nomor 5, kreatin 0 kalori. Nah, ini. Seperti yang aku bahas di yang pertama tadi ya, kreatin ketika kamu bawa ke uji lab dan kamu uji proximat yang muncul dideteksi sebagai protein asam amino. Dan jelas di dalam asam amino sudah pasti ada kalorinya. 1 gram asam amino atau 1 gram protein itu jatuhnya sekitar 4 kalori. Berarti kalau 5 gram kreatin itu sekitar 20 kalori per hari. Jadi tetap ya, kreatin tetap ada kalorinya meskipun sangat-sangat kecil. Jadi kamu nggak usah khawatir mau bulking mau cutting tetap bisa menggunakan kreatin. Nah, sekian aja video dari aku. Semoga bisa menjawab keraguan-raguanmu soal kreatin ini. Sampai jumpa di next video. Dadah!